Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Islamic Science Research Network UHAMKA Jakarta akan mempresentasikan potensi penggunaan drone untuk penelitian fajar. Latar belakangnya. Selama PSBB akibat pandemik COVID-19, ISRN sebetulnya ingin mengambil data subuh. Ini untuk membuktikan apakah betul terjadi korelasi antara polusi udara dengan keterlambatan kehadiran fajar. Namun PSBB telah membatasi mobilisasi tim pengamatan ke daerah ketinggian di luar kota. Opsi pengambilan data dari lantai atas hotel pun tidak menjadi pilihan karena tidak ada jaminan akan keamanan dan kebersihan hotel di tengah pandemik ini. Kita sudah tahulah hotel-hotel itu karena tingkat okupansinya rendah, jadi mereka cut corners lah. Jadi kita jadi ragu-ragu. Samping itu juga biayanya mahal. Dan kita lihat ternyata daripada beli mahal seperti ini untuk membayar hotel, kita beli alat baru aja. Akhirnya data subuh itu hanya kita ambil dari atap sebuah masjid di dekat rumah. Dan biaya untuk menginap di hotel itu kemudian kami menggunakannya untuk pembelian drone. Yang kami pilih adalah drone termurah, DJI Mavic Mini, dengan baterai bobotnya hanya 249 gram. Padahal batas bobot minimum menurut Federal Aviation Administration, FAA, adalah 250 gram. Jadi ini sangat tricky sekali di DJI Mavic ini. Dengan demikian, kalau kami membawa drone ini ke luar negeri, kami tidak akan terkena oleh peraturan Federal Aviation Administration ini. Itu pertimbangannya. Mungkin ini adalah drone pertama di dunia untuk mendeteksi kehadiran fajar. Setelah beberapa kali gagal, inilah hasil pengamatan fajar melalui data drone. Pengamatnya adalah Heru Wibowo, Sekretaris ISRN UHAMKA, tanggal 24 Juni 2020 lalu. Lokasi pengamatan adalah di Kali Angke, Jakarta Barat, tinggi terbangnya 30 meter. Inilah DJI Mavic Mini. Nah, seperti biasa kemudian kami ada sekitar 109 foto kalau nggak salah. Kita ambil setiap, jadi ini selalu kita menggunakan kalau untuk memproses foto itu dengan progressive sampling. Jadi kita ambil setiap 2 menit dulu atau setiap 1 menit, meskipun data itu diambil setiap 10 detik, tapi kita ambil setiap menit dulu, kemudian kita rapatkan lagi dan sebagainya. Jadi pada foto pertama yang diambil pada 5/7/26 itu kita hitung berarti sun depression angle-nya pada saat itulah minus 13,5 derajat. Standar deviasi pada dari foto itu terhitunglah 37,3. Terus sampai dengan 108, foto ke 108 pada 5/25/16, pada saat itu matahari ketinggian kedalaman sudut matahari minus 9,4 derajat dan standar deviasinya 49,7. Kita plot lah itu. Nah, cuman ada 2 opsi yang kita anukan. Yang pertama adalah independent variable-nya adalah waktu. Dependent variable-nya ini standard deviation dalam grayscale ya, satuannya grayscale ini. Kemudian kita dekati dengan fungsi polinomial ini sehingga didapatlah titik terendahnya adalah pada 5/13/26, sehingga
kedalaman sudut matahari pada saat itu ketika fajar dapat terdeteksi di sini adalah pada minus 12,1 derajat. Kemudian opsi kedua kita plotnya berdasarkan ini adalah sudut depresi mataharinya minus 13, minus 13,1, minus 12,6. Tentu saja ini agak rapat di sini karena apa? Karena ini satuannya bukan waktu ya. Tapi tetap dengan polinomial ini dapatlah kehadiran fajar adalah pada minus 12,1 derajat. Artinya samalah dengan pada pukul 5.13.26. Nah, harap diingat subuh resmi adalah pada 4.39.04 pada saat itu, hari itu, pada 24 Juni kemarin itu. Jadi kalau 4.34, kalau ini jam 5,7 kan betul-betul di sini, masih jauh sekali. Jadi dari subuh resmi itu sampai terdeteksinya fajar itu 34 menit. Jadi pada 24 Juni yang lalu subuh resmi itu 34 menit terlalu awal. Nanti akan kita buktikan ini. Sekarang cara pembuktinya kan dengan analisis 3 dimensi, 3D surface model. Oke, ini adalah grafik yang tadi. Ini fotonya. Pada saat ini matahari berada pada minus 13,5 derajat. Kalau kita lihat, memang foto ini polusi udara ada, polusi cahaya banyak. Namun demikian, ini polusi cahaya kalau kita dalam 3D surface model, ini polusi cahaya. Ini semua polusi cahaya ini. Tapi kalau kita menganalisisnya dengan 3D model, 3D surface model, kita sebetulnya konsentrasi mendeteksi fajar adalah di langit ini. Jadi betul terlokalisasi dari polusi cahaya ini. Kita akan lihat berikut. Jadi pada posisi ini 13,5 ini standar deviasinya adalah ini, kemudian ini pada posisi minus 13,5 derajat. Kemudian kita bergerak 13,3 derajat. Ini 3D surface modelnya. Ini terus kita bergerak 13,0, 12,9, 12,7 derajat, 12,6, 12,5, 12,4 minus 12,3, 12,2, 12,2 lagi. Pada 12,1 itulah sistem yang kita develop dapat mendeteksi kehadiran fajar. Karena setelah itu kemudian standar deviasi bergerak naik secara eksponensial. Cuman mata telanjang belum tentu bisa melihat ini. Nah, akan kita lihat selanjutnya. 12,0, 11,9, nah ini sebetulnya sudah mulai terdeteksi. Kalau mata telanjang ya agak sedikit terlambat. Nah, ini lihat. Pada ini. Nah, ini lihat. Pada minus 10,6 derajat. Ini kelihatan fajar. Jadi sistem yang kita bangun sudah dengan cukup intelijen lah untuk mendeteksi kehadiran fajar ini. Lihat ini. Nah, subuh resmi, saya ingatkan lagi, pada 4.39.04. Pada sekarang ini di sini adalah 5.22.06. Jadi sudah sekitar 43 menitan. 43 menit, fajar itu baru terdeteksi. Kalau kemudian orang menganggap bahwa polusi udara bisa menghambat kehadiran fajar itu selama 43 menit, berarti polusi udara ini sudah sangat luar biasa sekali. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan dengan ini seperti ini.
Jadi tidak mungkin kalau polusi udara bisa menghambat sampai 43 menit. Itu. Mungkin menghambat beberapa detik oke lah, tapi tidak mungkin menghambat sampai sekian 43 menit. Nah, ini lihat. Ini. Jadi apa sebetulnya meskipun polusi udara sangat sangat kentara lah di polusi udara itu tidak mungkin menutup langit seperti orang mencat rumah, tembok rumah. Pasti ada sela-sela, ada gap di mana sinar matahari bisa ditangkap oleh sensor. Nah, itulah makanya kita bisa mendeteksi kehadiran fajar. Tidak mungkin dia tertutup sama sekali rapat seperti orang mencat tembok itu. Ya, ini. Oke, ini dalam posisi seperti ini, kira-kira 9,2 derajat, matahari masih 9,2 derajat di bawah ufuk. Pada saat itu jam 5, 25, 26. Itu masih 37 menit dari sunrise, dari syuruk. Jadi kita masih sangat leluasa sholat subuh dengan kondisi seperti ini. Oke, kesimpulannya. Potensi penggunaan drone untuk penelitian fajar sangat cerah. Kita tidak usah pergi ke ketinggian untuk memotret ufuk dan fajar. Jadi kami di Jakarta tidak usah pergi ke puncak, tidak usah pergi keluar kota untuk melihat fajar ke. Cukup dengan ini, drone ini. ISRN melakukan rekayasa prosedur agar waktu terbang minimal 45 menit. Yang sekarang ini satu baterai itu bisa teoritis bertahan 30 menit. Tapi kenyataannya hanya 25 menit. Jadi itu pun kalau misalnya terlalu banyak angin dan sebagainya, dia memakan energi yang yang besar lah, sehingga kadang-kadang cuma 20 menit aja. Nah, kita sedang merekayasa prosedurnya supaya kita bisa bertahan 45 menit. Tidak seperti data SQM yang 2 dimensi, data 3 dimensi foto menyebabkan analisis data lebih akurat. Dari analisis data 3D terbukti bahwa kita dapat melokalisasi polusi cahaya dari cahaya fajar. Mungkin saja polusi cahaya maupun polusi udara menghambat kehadiran fajar beberapa fraksi detik. Atau bahkan mungkin detik, katakanlah. Tapi tidak mungkin itu bisa menghambat sampai menit. Dan kalau detik, hambatannya sampai detik itu sangat trivial sekali karena akurasi jadwal sholat itu hanya sampai menit. Jadi polusi tidak mungkin menghambat kehadiran fajar dalam satuan menit karena gelombang energi matahari datang lebih besar bergelombang mengikuti fungsi eksponensial dari detik ke detik. Bayangkan saja energi matahari itu dapat menghidupi menjadi sumber hidup, sumber energi dari triliunan pohon di muka bumi. Triliunan pohon di muka bumi. Bagaimana bisa terhambat oleh polusi cahaya dan polusi udara yang seperti itu? Padahal dia bergelombang menjadi mengikuti fungsi polinomial. Itu tidak mungkin. Sifat stokastik alam menyebabkan adanya gap di antara polusi udara di mana cahaya fajar tetap dapat tertangkap oleh sensor. Itulah yang sudah kita demonstrasikan. Jika polusi udara mampu menghambat kehadiran fajar selama 34 menit, insya Allah tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di Jakarta ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.